Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sedang berada di pertengahan bulan Sya'ban. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, kata Nabi, Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Nabi SAW bersabda, banyak orang yang melupakan bulan Sya'ban, yaitu bulan yang ada di antara Rajab dan Ramadan. Itulah bulan yang pada waktu itu amalan-amalan manusia diangkat kepada Allah, dan aku ingin amalanku diangkat kepada Allah dalam keadaan sedang berpuasa. Ternyata bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sangat istimewa, sampai Nabi mengistilahkannya dengan istilah bulanku. Artinya sebagaimana Allah itu agung, maka begitu juga keagungan dari bulan Rajab. Sebagaimana Nabi Muhammad itu mulia, maka begitu juga kemuliaan dari bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu seolah-olah adalah bulan yang sangat dicintai Nabi, bulan yang Rasulullah SAW banyak beramal soleh di dalamnya. Apalagi di tengah bulan Sya'ban. Selain memang setiap bulan Hijriah, pertengahan bulan yang dikenal dengan istilah Ayyamul Bid itu memiliki keistimewaan, khususnya di tengah bulan Sya'ban itu keistimewaannya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang keistimewaan nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Waktu itu malam-malam, jadi ya tengah malam gitulah ya. Tiba-tiba Rasulullah itu nggak ada di rumah, dicari oleh Sayyidah Aisyah sampai kemudian ditemukan Rasulullah itu ada di kuburan Baqi. Nah, ketika Sayyidah Aisyah bertemu dengan Rasulullah di kuburan Baqi, kemudian Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, apakah engkau takut ditinggalkan Allah dan Rasulnya? Ini bahasa candaan Nabi kepada istrinya. Jadi maksudnya, kenapa kamu cari aku, wahai Aisyah? Apakah engkau takut ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya? Kata Aisyah, enggak, aku pikir engkau di rumah istrimu yang lain. Jadi bahasa cemburunya Aisyah itu muncul. Aku pikir engkau di rumah istrimu yang lain. Dicari oleh Sayyidah Aisyah karena waktu itu jadwalnya Sayyidah Aisyah. Ternyata ketemunya di kuburan Baqi. Kemudian sampai di sana Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya pada tengah bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada manusia, siapa di antara kalian yang ingin aku ampuni, maka aku akan memberikan baginya ampunan terhadap dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak bulu domba Bani Kilab. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata para ulama hadis ini derajatnya sahih. Ini menunjukkan bahwa ternyata pertengahan bulan Sya'ban atau yang kita kenal dengan istilah nisfu Sya'ban itu adalah waktu yang sangat istimewa sehingga Allah mengampuni banyak dosa manusia walaupun dosanya sebanyak bulu domba Bani Kilab. Apa maksudnya? Bani Kilab itu dikenal dengan kabilah yang memiliki ternak domba yang sangat banyak. Sehingga bulu dombanya dari sekian ribu domba akan sangat banyak. Seolah-olah kalau dosa kita sebanyak bulu domba Bani Kilab, Allah tetap menghapusnya dengan amalan-amalan istimewa di bulan Sya'ban, khususnya di nisfu Sya'ban. Apa aja amalan istimewa yang bisa kita lakukan di nisfu Sya'ban? Yang pertama adalah melakukan sholat sunnah mutlak. Di malam harinya, di siang harinya. Yang kedua puasa sunnah, terutama puasa pertengahan bulan. Yang ketiga adalah membaca ayat-ayat favorit kita, surat-surat favorit kita, bisa Yasin, bisa Al-Muluk, bisa Ar-Rahman. Kemudian beristighfar kepada Allah dan berdoa, karena keistimewaan utama dari nisfu Sya'ban itu ampunan dosa. Jadi banyak-banyak istighfar dan berdoa, terutama doa yang diajarkan Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab, doa merubah takdir. Doanya begini, Allahumma in kunta katabtani min ahli syaqawah famhini waktubni min ahli sa'adah fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya engkau mencatat takdirku termasuk orang yang sengsara dan celaka, hapuslah catatan itu. Dan catatlah aku sebagai orang yang bahagia dan beruntung. Sesungguhnya engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan, dan sesungguhnya di sisimu lah kitab induk takdir. Semoga kita bisa melakukan amalan-amalan istimewa sesuai dengan hadis Nabi tadi di pertengahan bulan Sya'ban kali ini. Barakallahu fikum.